Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Julusul karamah di hadapan alim ulama yang bersifatan warasatul anbiya, yang senantiasa saya nanti-nantikan barakah ilmu nafi dan doa restunya. Di hadapan para umara yang saya hormati dan saya taati apa yang menjadi aturannya, dan kepada dewan juri yang saya hormati dan saya harapkan semangat dukungannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ayuhal ikhwani fillahi ta'ala, telah nampak di hadapan kita semua fenomena dunia yang bermacam rupa, dari kejahatan jiwa serta bejatnya moral yang ada. Merekalah orang-orang yang senantiasa menyuruhkan peperangan agar mendapatkan akuan publik. Saya yang paling hebat, saya yang paling kuat, menguasai ekonomi dunia dan juga memperbelah bangsa, mengatasnamakan sebagai perdamaian dunia. Merekalah orang yang senantiasa mengharapkan memperpecah belah umat manusia dan memadamkan cahaya-cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka justru yang menjadi dalang atas kekacauan yang ada. Maka wajib bagi kita umat Islam dunia untuk bersatu, membuktikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka menginginkan memadamkan cahaya-cahaya agamanya Allah dengan ucapan-ucapan mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan cahayanya meskipun orang kafir membencinya. Lantas bagaimana ya ikhwan? Bagaimana cara kita untuk melawan mereka? Tak lain dan tak bukan, jawabannya adalah dengan bersinergi, bekerja sama, membangun ekonomi dan kesejahteraan bersama. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan pernah berpecah belah. Hal ini senada dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyani. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya seperti halnya bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan pentingnya kerjasama dan juga kebersamaan kita agar menata ekonomi dunia. Ekonomi merupakan salah satu power bagi kita untuk bisa menyukseskan kita kepada negeri akhirat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran, dan carilah dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu yang berupa negeri akhirat, dan jangan pernah lupa terhadap bagianmu dari dunia. Ayuhal ikhwanu fillahi ta'ala, inilah yang dikatakan Allah sebagai orang-orang yang muhsin, orang yang seimbang antara dunia dan akhiratnya, yang mendapatkan petunjuk serta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmatnya bagi orang-orang yang muhsin. Siapa orang-orang yang muhsin? Yakni alladzina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, yaitu orang yang senantiasa melaksanakan salat, menunaikan zakatnya, dan juga yakin atas hari akhir kiamat. Dengan banyaknya sifat yang ada, Allah hanya memilih salat dan zakat serta yakin sebagai perwakilannya. Mengapa demikian? Karena salat sebagai wujud perwakilan amaliyah hubungan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zakat sebagai wujud amaliyah hubungan sesama manusia, dan yakin adalah perwakilan segala amaliyah batiniyah yang ada.
Makanya orang-orang yang muhsin adalah orang-orang yang benar-benar seimbang, yang menjadikan dunianya sebagai tunggangan yang ada untuk menuju kesuksesan di hari akhir. Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, ad-dunya khuliqat lakum, dunia ini diciptakan untuk kalian semua, wa antum khuliqtum lil akhirati, dan kalian semua diciptakan untuk negeri akhirat. Ayuhal ikhwani fillahi ta'ala. Dan dengan adanya kita bersinergi, bekerja sama ini menjadi ladang bagi kita untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan, untuk menghapus dosa-dosa yang senantiasa kita lakukan, sebagaimana yang diutamakan, sebagaimana yang diutarakan oleh ulama salaf. Wa qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, minad dunubi dunubun la yukaffiruha illa al-ghammu fil iyali. Ada dari bermacam-macam dosa, ada suatu dosa yang tidak bisa dilebur kecuali dengan kepayahan saat mencari nafkah. Wa fihi atharun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada athar dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, minal dunubi dunubun, ada suatu dosa la yukaffiruha illa alhammu fi talabil ma'isati, dosa yang tidak bisa lebur kecuali dengan mencari nafkah. Andai kata kesusahan mencari nafkah saja sudah bisa melebur dosa kita, lantas kesusahan kita untuk membangun ekonomi justru akan lebih besar dampaknya. Sebagaimana kaidah mengatakan, al-ajru biqadri ta'ab, bahwa ganjaran balasan itu ala kadar, sesuai dengan kadar kepayahan yang ada. Ayuhal ikhwan fillahi ta'ala, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kebaikan, maka kebaikan itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan, maka sungguh itu dari saya pribadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.